Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzatish syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus DKM Masjid Darussalam Kota Wisata, wabil khusus guru kita semua, ustadz kita, Ustadz Deden yang Masya Allah tabarakallah. Tadi beliau sudah memulai apa yang baik untuk kita dapatkan hari ini. Tolong aminkan sama-sama. Semoga masjid ini Allah rahmati. Semua pengurus yang berkhidmat di dalamnya Allah berkahi. Dan mudah-mudahan kita semua yang menjadi jamaahnya senantiasa diistiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, semua yang khusus mungkin hadir hari ini, Bunda, Teteh, sayang, apa kabar semuanya, sehat? Ini kok kelihatan kayak banyak wajah masalah begini ya. Coba Ustadz izin anak nih kalau nggak berdiri suka agak kagok gitu ya. Saya berdiri sengaja biar kelihatan yang ngantuk yang mana gitu ya. Satu itu, yang kedua tujuannya biar baju Ahilman kelihatan ya. Karena ada endorse sedikit ini Ustadz ya, jadi memang harus diperlihatkan. Apa kabar semuanya, sehat? Coba biar lebih semangat. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat kantongnya? Kok agak beda barusan jawabannya ya? Ini tanggal berapa sekarang teh? Oh, uangnya masih banyak ya? Ah, udah habis? Habis karena cicilan ya? Insya. Baik, Ustadz Deden, Bunda, Teteh, sayang, para ayah yang di sebelah kanan, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nikmat yang Allah beri kepada kita itu sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Banyak aja, banyak banget. Cius, mie apa? Mie ayam, baik. Nah ini wajahnya udah kebayang makan siang ini mah ya. Baik, ini penting untuk kita hadirkan ya. Nikmat Allah itu banyak. Kadang yang sempit itu pikiran kita. Catat status hari Senin itu ya. Nikmat Allah itu banyak, yang sempit pikiran kita. Betul? Nikmat Allah itu luas, yang sempit hati kita. Kadang yang membuat orang tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam hidupnya bukan karena kurang bahagia keadaannya, tapi karena kurang syukur yang dihadirkan dalam sikapnya. Makanya jelas janji Allah kepada kita kan tentang pentingnya bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti Allah akan tambahkan. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Perhatikan ini Bunda, kalau kita bicara tentang syukur, izin ya, nah, Ustadz izin Ustadz sedikit ya. Bunda nanti akan menemukan dua keadaan. Gak kelihatan, tapi Ustadznya kelihatan kan? Yang penting whiteboardnya atau ahilmannya? Baik ya. Ya ini memastikan dulu, lebih penting whiteboard atau Ustadz? Kalau lebih penting whiteboard cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Punten izin Bunda. Terus gimana atuh baiknya ya? Nggak apa-apa ya? Baik ya. Apa perlu saya di situ aja? Enggak ya. Baik. Baik, Bunda perhatikan ya. Tadi kata Ustadz ada dua istilah ya. Satu, ada yang namanya syukur. Apa namanya? Oke. Yang kedua, ada yang namanya syakur. Apa? Oke. Akar katanya sama, dari fi'il madhi syakara. Syakara itu artinya membuka, melapangkan keadaan untuk berterima kasih dengan setiap kenikmatan. Itu namanya syakara, membuka atau melapangkan hati. Nah, nanti ada dua, satu syukur, dua syakur. Kalau syukur itu kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, yang sifatnya sesuatu yang enak. Sesuatu yang apa? Yang enak, yang nikmat, yang membahagiakan. Ketika Bunda berterima kasih kepada Allah, sikapnya apa? Syukur. Bunda dikasih sehat, sikapnya apa? Syukur. Bunda dikasih suami yang soleh, sikapnya apa? Pengen punya suami yang soleh? Kok kayak nggak yakin gitu sih? Pengen punya suami yang soleh? Punya anak yang soleh-soleha? Punya harta yang lapang? Ketika Bunda diberikan kebahagiaan, maka sikapnya apa? Syukur. Tapi yang namanya hidup kan nggak enak terus, betul nggak? Yang namanya hidup nggak bahagia terus kan? Ahilman ini lihat wajahnya hampir sama semua. Ini kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya ya. Jangan tersinggung, memang ini kenyataan ya. Ibu nggak punya masalah? Nggak punya. Kalau nggak mau punya masalah jangan hidup. Karena ciri orang yang hidup pasti punya. Makanya jangan tersinggung kalau kita punya masalah. Karena biasanya, ini mohon izin ya, biasanya orang itu semakin besar masalahnya, semakin berat masalahnya, semakin besar pahalanya. Makanya kalau Bunda dalam hidup ketemu yang namanya bahagia, sikapnya syukur, tapi dalam hidup kan gak bahagia terus. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bahagia, betul? Nah, sikap terbaik ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan, namanya apa? Syakur. Syakur. Kenapa Ustadz kita harus tetap bersyukur dengan setiap keadaan? Iya, karena sebenarnya semua hal itu baik. Di mata Allah tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Seringkali yang melihat sesuatu itu tidak baik bukan dari Allahnya tapi dari kitanya, betul? Coba Ustadz mau tanya, ada nggak yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Ada atau tidak? Berkali-kali Ahilman sampaikan, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang kita saja. Kita kurang apa? Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar ya. Kan itu yang sering kita sampaikan. Sok diulangi deui. Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa?
Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Ada di sini yang begitu? Yang mana orangnya? Jadi demi Allah tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang hanya pada sisi kita saja. Maka oleh karena itu, catat kalimat ini. Ketika bunda diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka gunakan setiap detak-detik kehidupan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bersyukur itu nanti dibagi tiga. Satu, syukur dengan hati. Dua, syukur dengan lisan. Tiga, syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan hati, mengakui bahwa apa yang kita dapatkan semuanya dari siapa? Allah. Hilang kesombongan, hilang keangkuhan, hilang sikap merasa gitu. Hilang. Kenapa? Karena apa yang ada di kita semua dikasih sama siapa? Kalau yang baik, kemahabaikan Allah. Kalau ada yang buruk, berarti Allah sedang ingatkan kita dengan sesuatu, sehingga Allah uji kita dengan sesuatu yang mungkin tak menyenangkan dalam kehidupan kita. Cuman kita harus yakin semua yang kita dapatkan hakikatnya semua dari siapa? Lisan, bersyukur. Minimal ucapkan kalimat alhamdulillah di setiap momen, di setiap keadaan. Alhamdulillah. Ya, termasuk syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Hari ini bunda datang ngaji. Kenapa jawabannya? Karena Allah suka dengan ngaji. Allah suka kita taklim, Allah suka kita silaturahmi. Maka tolong izin sekali, luruskan niat kita, bersihkan hati kita. Bunda jangan mengaji gara-gara ustadznya siapa. Halo? Jangan taklim gara-gara misalnya, mohon izin ya, si A, si B, si C. Jangan. Kalau itu jadi motivasi mungkin tak jadi masalah. Tapi kalau itu jadi niat yang paling dalam, itu harus diluruskan. Karena hakikatnya kita semua melakukan apa yang Allah cintai dan meninggalkan apa yang Allah benci. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Maka ketika bunda datang ke sini, ingat ya, kenapa bunda taklim? Karena Allah suka dengan taklim. Kenapa bunda doa? Karena Allah suka kepada orang yang suka berdoa. Kenapa bunda berzikir? Karena Allah suka kepada orang yang berzikir. Termasuk ketika ustaz tanya, kenapa istri harus taat sama suami? Karena Allah perintahkan istri untuk taat sama suami, dan Allah suka kepada seorang istri yang taat kepada. Jelas sampai di sini? Jadi mulai hari ini ya, mulai hari ini lakukan aja apa yang Allah sukai, tinggalkan apa yang Allah benci. Jadi orientasinya bukan orientasinya aku suka, bukan, tapi karena Allah suka. Ketika bunda bekerja, orientasinya bukan banyak atau kecil gajinya, bukan. Tapi ini halal nggak ya? Ini berkah nggak ya? Allah ridho nggak ya? Allah suka nggak ya? Itu. Ketika bunda mencintai pasangan, bukan karena Ustadz, aku sayang sama pasangan aku, agar pasangan aku sayang sama aku. Halo? Ada nggak yang istrinya baik, suaminya nggak baik? Yang mana orangnya? Kalau bunda orientasinya, Ustadz, aku tuh taat sama suami biar suami aku sayang sama aku. Aku tuh sayang sama suami biar suami aku sayang sama aku. Kalau itu orientasinya, tidak sedikit istri yang kecewa sama suaminya. Betul? Apalagi kalau bunda membandingkan suami bunda sama suami orang lain. Berat. Kamu nggak bandingin yang Ahilman mah? Oh, berat pisan. Berat. Jadi nggak bisa bilang gini, enak kali ya punya suami kayak Ustadz Hilman. Ini mah contoh. Jangan dianggap serius ya. Enak kali, jangan. Karena ingat ya, tahu nggak bunda sayang, teteh sayang, yang membuat kita nggak bersyukur dengan nikmat Allah, tahu nggak apa? Sibuknya kita membandingkan keadaan kita dengan siapa? Betul? Kalau sibuk membandingkan, kita nggak akan pernah bahagia dengan apa yang kita dapatkan. Biasanya fokus kita itu lebih kepada apa yang belum kita dapatkan dari apa yang sudah kita miliki. Betul nggak? Bunda jalan-jalan ke
mana? Ke mall, ada tas baru, pengen nggak? Kenapa pengen? Karena belum dimiliki, karena belum punya. Sekarang izin Allah ya, bunda kebeli itu tas. Pertanyaannya, waktu awal beli seneng nggak? Beberapa bulan? Beberapa tahun? Biasa aja kan? Kenapa itu nikmat? Karena belum dimiliki, betul? Sekarang izin Allah, kenapa sesuatu yang terlihat jauh itu lebih nikmat? Karena belum. Suami bunda nikmat apa enggak? Kela-kela pertanyaan agak ambigu pertanyaannya ini ya. Pertanyaannya agak gak jelas memang ini ya. Maksud Ustaz gini, bunda nikmatin gak hidup dengan suami bunda? Oke ya, izin ya. Kalau bunda ngerasa, kenapa ya? Aku teh rumah tangga udah puluhan tahun kok makin kesini bukan makin romantis tapi malah makin jauh. Tanyakan di hati kita. Mungkin ada rasa terlalu memiliki dengan suami kita. Jadi kumaha Ustad? Cintailah pasangan kita seperti engkau menggenggam pasir. Jangan cintai pasangan kita seperti engkau menggenggam. Semakin engkau genggam bukan semakin engkau mendapatkannya, tapi semakin engkau tidak mendapatkannya. Catat status hari Selasa itu ya. Jadi cute, terus kumaha Ustad? Iya, ingat suami kita titipan dari siapa? Amanah dari siapa? So simpelnya, kalau bunda teteh sayang masih diberikan anugerah, dititipkan suami dalam kehidupan kita, maka jaga baik-baik. Betul? Sayangi baik-baik. Ingat, sayangnya kepada suami bukan semata-mata sayang kepada suami, tapi ini perintah dari siapa? Jelas sampai di sini? Kalau itu yang kita hadirkan, nikmat kehidupan kita. Maka pentingnya menghadirkan setiap sikap kita semata-mata hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dengan izin Allah kita diberikan kesempatan ya untuk bertemu dengan tahun baru Hijriah, betul? Ahilman itu kalau bicara tentang waktu, saya teringat dengan satu ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu an. Bagus sekali ya. Barang siapa yang hidupnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hidupnya hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia orang yang rugi. Dan barang siapa yang kualitas hidupnya hari ini lebih buruk dibanding hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Kita ulangi, lebih baik berarti dia hidupnya beruntung, sama saja rugi. Lebih buruk celaka. Ulangi, lebih baik beruntung, sama saja rugi. Lebih buruk celaka. Biar nempel. Lebih baik beruntung, sama saja rugi. Lebih buruk. Oke, pertanyaan saya, bunda yang hadir di sini hidupnya di tahun ini mau lebih baik atau sama saja atau lebih buruk? Kok kayak punya masalah berat gitu ya? Oke, mau beruntung, mau rugi, mau celaka? Betul? Setuju? Oke, kalau itu yang ingin bunda hadirkan, setidaknya ada dua agenda penting. Ada berapa? Kalau bunda diberikan waktu untuk bertemu dengan tahun yang akan datang, dengan tahun baru ini, setidaknya ada dua agenda penting yang bisa kita hadirkan. Jadi ini ya, kalau bunda bicara tentang waktu, setidaknya kalau bertemu dengan waktu yang baru, ada dua agenda penting. Kalau kita bicara dengan waktu, setidaknya ada dua agenda penting. Oke. Satu, agendanya namanya muhasabah. Apa?
Agenda kedua yang mungkin familiar dalam telinga kita namanya hijrah. Satu apa? Muhasabah. Dua, hijrah. Oke, sebelum Ahilman bicara dua poin ini, Ahilman akan ingatkan dulu tentang waktu. Pertanyaan saya, Bunda sayang, Teteh sayang, para ayah yang dirahmati Allah, Bunda ngerasa nggak kalau waktu itu berjalan sangat cepat? Cepat apa enggak? Rasanya baru kemarin ya kita berpisah dengan tahun yang kemarin, udah ketemu dengan tahun yang akan datang lagi, betul? Rasanya baru kemarin kita Ramadan, sekarang udah ya Allah, ternyata udah hampir 3 bulan lebih kita berpisah dengan bulan suci Ramadan, betul? Rasanya baru kemarin. Gak usah jauh-jauh lah. Bunda nikah sama suami Bunda, kerasa lama apa sebentar? Tergantung rumah tangganya ini mah ya, tergantung masalah di rumah tangga. izin mohon maaf ya Bunda, rasanya mungkin baru kemarin Bunda teh misalnya ya kenal sama si ayah, sekarang udah punya anak kita udah SMP, SMA, bahkan udah mau punya cucu misalnya. Cepat apa enggak? Kalau boleh mengulang kembali, mau diulangi apa enggak? Mulai mikir macam-macam ya, mulai ayo mah hoyong ya. Ini kadang-kadang ya, mohon maaf ya, ini kadang-kadang nih kita ngerasa Ahilman misalnya, rasanya baru kemarin Ahilman nikah sama istri, sekarang alhamdulillah ya dikasih sama Allah anugerah putra anak-anak gitu ya. Anak yang pertama rasanya baru kemarin, sekarang udah mau 8 tahun 9 tahun usianya gitu. Cepat sekali waktu itu, cepat sekali. Makanya di dalam Al-Quran berkali-kali Allah mengingatkan kita tentang apa? Waktu, betul nggak? Coba, hampir di setiap lini waktu Allah bersumpah dengan waktu. Ada waktu fajar, wal fajri, ada waktu subuh, was subhi, ada waktu duha, wad duha, ada waktu siang, wan nahari, ada waktu sore atau asar, wal asri, ada waktu malam, wal laili. Berkali-kali Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa? Allah ingin ingatkan kita, manusia, waktu yang kamu dapatkan itu cepat sekali berlalunya, betul? Dan yang kedua, waktu itu nggak bisa diulangi kembali. Bunda sayang, Teteh sayang, betul nggak? Kalau Bunda udah lewat dari waktu, bisa nggak kembali lagi? Nggak bisa. Makanya orang Barat bilang begini, time is naon artina teh? Waktu adalah, kalau kata Ahilman, time more than money. Waktu lebih daripada uang sebenarnya. Uang bisa dicari lagi, betul nggak? Uang hilang masih bisa dicari lagi, tapi kalau waktu hilang nggak bisa. Maka dalam pepatah bahasa Arab ada yang disebut dengan al-waktu kasyif. Waktu itu seperti pedang. Ketika engkau bisa menggunakannya, engkau akan selamat darinya. Tapi kalau tidak, engkau akan terbunuh dengan pedang itu. Maka yang namanya waktu, hati-hati Bunda sayang. Banyak orang yang rugi dengan apa? Dengan waktu. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian dengan waktu yang Allah berikan. Nah, bicara waktu, setidaknya ada 3 waktu kan? 1 masa lalu, 2 masa kini, 3 masa depan. 1 masa apa? Masa lalu, 2 masa kini, 3 masa depan. Oke, pertanyaannya, selama ini hidup kita banyak yang mohon maaf ya, tidak merasakan kebahagiaan karena biasanya menggunakan masa lalunya untuk hidup di masa kini, sehingga dia kalau bahasa anak sekarang mah nggak move on dari keadaan itu. Termasuk dia mengkhawatirkan masa depan, padahal cantang tuh papangi belum tentu ketemu, betul nggak? Sok misalnya gini, ada nggak di antara Bunda di sini yang punya masa lalu? Ada apa enggak? Ada, karena nggak mungkin ada sekarang kalau nggak ada. Oke, baik apa buruk? Hati-hati. Baik apa buruk? Baik.
Apa? Baik. Ingat ya, memandang sesuatu yang sudah terjadi, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah jadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan itu semua. Tugas kita, kalau dulunya kita baik, pertahankan kebaikan itu. Tapi kalau ada sesuatu yang mungkin tidak baik dalam kacamata pandangan Allah, maka perbaiki hari ini. Maka Ustaz suka bilang begini, punten ya, kalau ada di antara bunda teteh sayang yang mungkin dulunya nggak baik, ya, syukuri kejadian itu, jadikan cerminan, ambil pelajaran. Karena kadang-kadang, mohon maaf, jangan terlalu membenci masa lalu misalnya. Walaupun memang nggak enak Ustaz, tapi tetap ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Betul? Ketika kita bisa bercermin dari keburukan itu. Nah, proses itu namanya muhasabah. Apa namanya? Jadi muhasabah itu artinya apa? Mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, menghitung-hitung diri. Apa yang sudah kita lakukan kemarin, untuk apa? Persiapan hari esok. Jadi masalahnya itu bukan untuk diratapi gitu. Bukan untuk aku mah udah naon sih Ustadz, aku mah udahlah, udah nggak ada kesempatan jadi orang baik. Aku mah udah. Shh. Bunda teteh sayang, selama kita masih diberikan kesempatan hidup, maka selama itu kita masih punya harapan mendapatkan kebaikan. Setuju? Betul? Jadi muhasabah itu bukan buat diratapi, tapi muhasabah itu untuk diintrospeksi diri agar ada perbaikan ke depan. Dan perintah muhasabah itu langsung disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Hasyr ayat 18. Coba dibuka. Surat apa? Al-Hasyr ayat 18. Alhamdulillah. Sampai jam berapa kita kajiannya ini? Hah? Jam 2. Udah berapa banyak ustadz yang meninggal di sini kan? Ini terima kasih ya. Hari Senin, biasanya hari apa kita teh kajian teh? Rabu Kamis ya. Punten ya karena Ahilman hari Rabu ini harus ada mengisi di tempat lain, jadi tidak bisa. Dan ini baru pulang dari Palembang ustadz ini. Baru pulang dari Palembang. Kemudian 3 hari di Jakarta, nanti hari Kamis berangkat lagi ke Makassar. Mohon doanya ya, semoga sehat selalu ya, insyaallah. Terima kasih bunda udah setia mau ngaji terus. Kenapa sih bunda seneng ngaji begini? Apa jawabannya? Karena Allah suka, itu jawabannya. Ya. Tapi udah begini terus ya. Kalau kajian lain juga sama penuh begini juga ya. Insya Allah ya. Kalau Ustadz tiap hari ngaji di sini boleh apa enggak? Bunda mau datang terus? Serius? Ah, terpercaya. Ada nggak percaya Ustadz ya? Sudah ketemu belum? Oke, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, apa perintah pertama? Bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah apa yang sudah kamu lakukan kemarin lighad, untuk hari esok. Betul? Ada nggak perintahnya? Jadi Allah yang meminta kita untuk memperhatikan apa yang sudah kita lakukan. Untuk apa Ahilman? Untuk hari esok. Untuk hari kemudian. Ada 2 maknanya. 1, maknanya kehidupan pasca dunia ini. Ingat bunda sayang, dunia ini bukan akhir kehidupan kita. Setelah ini masih panjang pasca fase kehidupan kita. Kan kita tahu ya, manusia itu setidaknya dalam hidup mengalami beberapa fase kehidupan. 1, ada yang disebut dengan fase di alam ruh. Kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam kubur, kemudian alam ketika nanti dihancurkan, hari kiamat namanya, kemudian nanti dibangkitkan, kemudian nanti dikumpulkan, kemudian nanti ditimbang,
kemudian nanti dihisab, kemudian nanti dipertanggungjawabkan, kemudian nanti sudah berjalan di sebuah jembatan namanya apa? Sirat, baru kemudian ditentukan surga dan nerakanya. Masih panjang urusan kita ini. Makanya mohon maaf ya, keliru jika ada orang yang sibuk memikirkan kehidupan dunia semata tanpa mempersiapkan kehidupan pasca dunia. Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Banyak orang yang ingin hidup enak di dunia, tapi mereka lupa untuk enak hidup pasca kehidupan dunia. Maka kata Allah, perhatikan apa yang akan kamu dapatkan esok itu. Esok yang pertama maknanya kehidupan pasca dunia, dan esok yang kedua jangka pendek. Apa? Kalau sekarang Senin berarti besok apa? Selasa. Kalau Selasa besoknya apa? Rabu. Kalau sekarang tahun 2022, besok tahun 2023. Kalau kemarin 1443 Hijriah, berarti sekarang 1444 Hijriah. Pastikan itu. Maka muhasabah. Ustadz, kenapa kita harus muhasabah? Kenapa harus muhasabah? Satu, perintah siapa? Satu, karena Allah memerintahkan kita untuk muhasabah. Dua, orang yang pandai bermuhasabah itu akan melembutkan hati. Ingat ya. Kenapa? Karena dia tidak akan sibuk dengan aib orang lain. Kenapa coba? Karena dengan muhasabah dia semakin melihat kalau aib dia juga banyak, dosa dia juga banyak. Berarti hidupnya hanya akan melihat apa yang sudah dia kerjakan tanpa sibuk melihat apa yang orang kerjakan. Sekarang mah puntennya, mohon izin, bukan yang di sini, yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak ya. Enggak apa? Enggak jauh beda biasanya ya. Kita mah sok pinter pisan lihat aib orang lain, betul nggak? Ada bahasa begini, gajah di seberang lautan, semut di seberang lautan, kelihatan gajah di pelupuk mata. Itulah analogi orang yang sibuk dengan aib orang, padahal aib dia pun juga banyak. Makanya dengan muhasabah dia akan tahu, ya Allah, hamba ini lemah ya Allah, hamba ini banyak kurangnya ya Allah, hamba ini banyak hilapnya ya Allah. Maka nanti dia punya prinsip. Apa prinsipnya? Catat ini. Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk diri kita. Ulangi. Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik. Seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk. Catat status hari Selasa itu ya. Hari apa? Oh, Rabu berarti kalau gitu ya. Jadi lebih terbuka hatinya bahwa iya ya Allah, iya ya Allah. Makanya sering Ahilman sampaikan ya kepada siapapun ini, Bunda, Teteh sayang, kalau Allah masih berikan waktu kepada kita, ingat dua hal. Satu, karena Allah tahu amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan kesempatan waktu agar kita menambah amal dalam hidup kita. Jadi kalau sekarang Bunda, kenapa ya aku dikasih waktu ketemu 1444 Hijriah? Kenapa aku dikasih waktu untuk milad begitu ya? Jawaban pertama, karena Allah tahu amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan usia agar kita nambahin amal lagi. Karena hanya amal yang akan kembali kepada Allah nanti bersama dengan kita. Betul? Dan yang kedua, mungkin karena Allah tahu dosa kita sangat banyak, sehingga Allah berikan kesempatan waktu agar di sisa waktu ini kita banyak bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, kira-kira Bunda, Teteh, Ayah masuk kategori yang mana? Yang amalnya dikit apa dosanya banyak? Yang mana kira-kira? Kalau Ahilman mahnya dua-duanya. Kalau Bunda yang mana? Betul? Gitu. Makanya kalau ada orang, ya Allah Ustadz, alhamdulillah Allah masih ngasih usia. Ingat jawabannya dua tadi.
Karena amal kita masih apa? Sedikit dan dosa kita sangat jangan banyak. Makanya muhasabah. Satu, muhasabah ini perintah Allah. Dua, dengan muhasabah bisa melembutkan hati. Dan yang ketiga, dengan muhasabah bisa menyiapkan diri kita untuk lebih baik di waktu yang akan datang. Makanya nanti ketika bunda bermuhasabah, apa prosesnya? Taubat. Kalau ada kesalahan di masa lalu, ditaubati. Sok Ahilman mau tanya, yang hadir di sini punya dosa apa enggak? Punya dosa? Sedikit atau banyak? Banyak aja, banyak banget. Cius, mie apa? Ingat ya, pernah Ahilman sampaikan waktu itu, ada 4 dosa orang yang punya dosa selain dosanya. Ada berapa? 4 dosa orang yang punya dosa selain dosanya. Dosanya udah pasti dosa nih, dosanya nih. Tapi ada 4 dosa lagi. 1, merasa tidak punya dosa. Merasa tidak punya dosa teh naon? Dosa. Merasa tidak punya salah teh salah. Makanya hati-hati. Merasa salah itu soleh. Merasa soleh itu catat status hari Kamis itu. Merasa salah itu soleh, merasa soleh itu. Jadi bunda makin ngaji, makin belajar. Coba, merasa nggak kalau salah kita banyak? Merasa nggak kalau ilmu kita kurang? Ya Allah Ustadz, makin diselami samudra ilmu itu makin ngerasa kita teh bodoh, kita teh nggak tahu apa-apa. Ya Allah, makanya mohon maaf kalau ada orang yang habis ngaji jadi sombong, itu ada masalah tuh. Ada masalah tuh. Kalau habis taklim mengeraskan hati, jadi merasa paling benar, orang salah semua. Istighfar, istighfar ya Allah, ya Allah. Ingat ya, yang membuat iblis tidak akan pernah masuk surga gara-gara apa? Sombong. Apa itu sombong? Batolul haq wa gumtun nas. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain atau membenci orang lain. Berarti harusnya gimana? Makin bunda belajar, makin ngerasa ya Allah, dosa saya banyak. Makin bunda doa, makin bunda lembut hatinya. Makin bunda taklim, makin bunda ngerasa bahwa Ustaz, saya harus belajar terus, belajar terus, belajar terus. Jadi memandang orang itu dengan kacamata kasih sayang. Maka nanti yang kedua, dosanya orang yang punya dosa. 1, merasa tidak punya dosa. Yang kedua, bangga dengan dosa dan sibuk dengan dosa orang lain. Bangga dengan dosa dan sibuk dengan dosa. Kan kita mah suka begitu kan? Bukan kita, ibu aja ya. Ya kita semua nih. Sok kadang-kadang ngerasa. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Status hari Jumat itu tuh ya. Jangan merasa pintar, harusnya pintar. Jadi pulang ngaji teh bunda lebih adem, lebih aduh Ustadz malu gitu, malu. Jadi nggak ada sikap merendahkan orang lain. Karena kadang-kadang sok itunya pas pulang ngaji teh ngobrol sama temennya, ece naon. Kita mah alhamdulillah udah ngaji. Insya Allah kita mah ahli surganya, insya Allah. Dah kita mah insya Allahnya, masya Allah. Kita mah tiap kerbo kak Darussalamnya, tiap kemis oke kita makan. Ngaji tengah kita mah alhamdulillah. Jilbab lagi meni panjang, kita mah alhamdulillah. Kemana-mana lagi mawa Quran kita mah nyos. Masya Allah. Kita mah alhamdulillahnya adan acan geus salatnya, masya Allahnya. Jadi saking alimna kitunya. Jadi ngobrol teh masya Allah, dikit-dikit masya Allah. Barokah, alhamdulillah, masya Allah. Kita mah meni masya Allah. Bunda teh ngerasa tah, pas lihat orang mohon maaf yang gak ngaji, kemudian bunda rendahkan. Ece tingalikeun cetuti. Cetuti mah teu ngaji. Cetuti mah senam jumba we unggal poe teh. Nih, kan kalau kita mah nya alhamdulillah nya senam jalannya, ngaji jalannya, kita mah nya balanja oge jalan. Ngagosip kan kita mah jalannya. Tapi kan minimal kita mah ngajinya nya alhamdulillahnya. Teu siga cetuti. Cetuti mah senam we tiap hari teh. Hati-hati ya.
Ada nggak yang begitu di sini? Ada tuh? Yang mana orangnya? Nggak boleh ngerasa. Tuh lihat tuh, Cetuti diomongin beres, pindah yang lain. Lihat kan, Cida tuh, Cida. Cida manya, ku aku ti diajak ngaji, dan nggak mau wae. Ayawe alasan teh, naon nyeri cangkeng, nggak enak badan, gitu. Kita mah alhamdulillah ya dapat hidayah, kita mah alhamdulillah ya. Dah kita mah insya Allahnya ahli surganya, ucinya masya Allah. Hati-hati. Batolul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran, merendahkan. Kita nggak pernah tahu. Mungkin Cetuti yang suka senam tadi, mungkin Cetuti yang suka senam tadi yang ahli sodakoh tiap pagi, kita nggak tahu. Betul nggak? Mungkin Cetuti lewat mobile bankingnya transfer ke Darussalam tiap pagi. Ayo dibanding kita. Infak lewat tunuh, infak lewat pura-pura ngantuk, jangan-jangan begitu. Cetuti mah tiap pagi masang di mobile banking 5.000, 10.000, istiqomah. Hati-hati, ada pintu surga yang Allah siapkan untuk orang yang ahli sedekah, betul nggak? Ada. Terus kumaha? Udah sibuk memperbaiki diri aja, jangan sibuk dengan aib orang. Kita mah kadang-kadang ngaji kita masih ngomongkan batur ngomongin di sini kumpul sama temennya yang samping, besti kan lagi fokus ngaji nih, tiba-tiba ajak ngobrol, besti naon sih, besti lihat naon, baris kedua jarum jam 9, baris kedua jarum jam 9. Kata besti teh, kenapa? Lihat jilbabnya kembang-kembang. Si besti ker ngaji husu ya, ker nyatet. Pertanyaan saya, kalau ada yang ngajakin ngomongin orang, ke bawah nggak? Ih, ini lagi husu. Lihat dulu. Si besti teh lagi ngajinya, ngeliat tuh oh nya kembang-kembang. Jarum jam 9 kan? Oke. Emang kenapa? Apa tuh? Eta teh taplak meja, tahu gak sih? Si besti nanya lagi, emang kamu tahu? Eta di Sofi jualan aya nu kitu. Kamari aku lihat sama percis juga kitu tah. Eta teh taplak. Lagi fokus diajakin ngomong, buyar nggak pikirannya? Udah sekali ngomongin orang, udah kesini ngomongin orang pasti terus. Ece. Nah, lihat baris 5 jarum jam 2. Udah nomor baris 2 baris 5. Emang kenapa? Lihat bulu matanya, lihat. Emang kenapa bulu matanya? Tingali. Cek si ecina teh, emang kumaha? Tingali meni panjang gitu. Emang kenapa? Tanya, reka mana ece gitu. Meni gaya teuing. Dia teh nggak nyadar kalau bulu mata dia panjang apa enggak. Sarua gitu manehna oge. Cuman karena yang kelihatan orang lain, jadi orang lain terus yang kelihatannya. Udah ngomongin jamaah semua beres, baru ngomongin Ustadz Hilmannya. Ece, naon? Ini Ustadz Hilman teh kan, yang viral di TikTok teh kan ya. Emang kenapa? Aslinya menikah sepisannya, dah saya mah lihat di video mah asa biasa aja. Aslinya menikah asa glowing gitunya, ini mah misal. Tapi sayangnya, Pak, penek tingannya. Tuh, udah muji nurunkeun deui. Da Ustadz ge hafal, ada yang tengah ngomongin ke Ustadz gitu teh ada. Ngomongin kasepnya ngan hanyakal penek. Suganti jangkung. Ari penek tingannya. Nges ngomongkan batur beres, kemudian lihat yang lain lagi, udah tiba-tiba lihat jam berapa beres ngaji tehnya tuh.
Ngaji belum selesai udah janjian, Ece, nanti jadi nggak basokannya. Can beres ngaji teh, nggak janjian nggak baso. Sok-sok, Aa mau tanya, ada nggak yang begitu di sini? Ada yang begitu di sini? Yang mana orang? Jadi muhasabah penting apa enggak? Lihat diri, hati-hati ya. Dosa orang yang punya dosa, merasa tidak punya dosa dan sibuk dengan dosa. Yang ketiga, tidak mau bertobat dari dosa. Udah tahu salah tapi nggak berhenti, terus weh. Hati-hati ya bunda sayang, teteh sayang, ayahanda yang dicintai Allah. Orang baik itu bukan orang yang tidak punya salah, tapi orang baik itu orang yang segera memperbaiki diri setelah dia salah. Betul apa enggak? Makanya apa kata Nabi? Kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kita pasti punya salah, dan setiap orang yang punya salah adalah dia yang sebaik-baiknya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Maka yang keempat, hati-hati. Orang yang dosa itu yang putus asa dengan rahmat ampunan Allah. Maka bunda ulah bilang gini, saya emang sebanyak dosana asa mau diampuni ku Allah teh. Hati-hati. Surat Az-Zumar ayat 53. Nanti bunda buka ya di rumah ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'an. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas berbuat kesalahan, apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat ampunan Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu jika engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bunda sayang, teteh sayang, ayo ya, bertemu dengan tahun baru Hijriah, satu agendanya apa? Muhasabah, introspeksi diri, lihat diri, ngaca diri. Betul? Udah mulai sekarang mah lebih sibuk dengan apa yang kita lakukan ya. Kalau kita menggunakan sesuatu lebih baik, ingat, perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, what next? Apa selanjutnya? Hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu 4 makna definisinya. Setidaknya. 1, hijrah itu artinya melangkah. Apa? Melangkah. 2, hijrah itu artinya berpindah. 3, hijrah itu artinya berubah. 4, hijrah itu artinya meninggalkan. Oke, 1 apa artinya? Melangkah. 2, berpindah. 3, berubah. 4, meninggalkan. Oke, 1, melangkah kemana Ahilman? Melangkah kepada satu fase yang lebih baik. Itu hijrah. Jadi ketika bunda dari rumah berangkat ngaji, ini namanya apa? Hijrah. Bunda melangkah dari rumah ke sini, ada proses enggak? Ada pengorbanan atau tidak? Ada ujian atau tidak? Maka setiap langkahnya itu, jika bunda melangkah ke tempat yang baik, dinilai hijrah nanti. Yang kedua, berpindah dari satu tempat yang kurang baik kepada tempat yang lebih baik. Untuk apa? Lebih dekat dengan Allah. Masya Allah. Dulu Nabi berhijrah, pindah dari Mekah ke Madinah. Mekah itu bukan tidak baik, baik. Tapi waktu itu Nabi mengalami kondisi yang sulit ketika di Mekah. Maka Allah perintahkan hijrah kemana? Ke Madinah, agar bisa mendapatkan kemudahan dalam proses mendekat kepada Allah. Jadi bukan berarti pindah dengan hungkul pindah imah lain. Di klaster A ke klaster B lain. Kalau pindah klaster A klaster B tetap gitu-gitu aja, lain pindah ngaranna. Bukan hijrah, ngan pindah alamat hungkul itu. Tapi hijrah itu pindah karena ada proses ingin mendekat kepada Allah. Itu namanya hijrah. Pindah dari satu tempat yang satu ke tempat yang lain agar bisa lebih dekat kepada. Jelas sampai di sini? Yang ketiga, berubah, memperbaiki diri
dari kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang, dan yang terakhir meninggalkan apa? Wal muhajiru manahallahu anhu. Hijrah itu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Oke. Ustadz, hijrah itu mudah atau susah? Hah? Izin ya, relatively mungkin mudah. Yang susahnya istiqomahnya. Apa? Yang susah itu adalah bagaimana kita bertahan dalam proses kebaikan itu. Itu yang susah. Tetapi karena untuk bisa bertahan harus dimulai kan? Ya enggak? Bunda nggak bisa bertahan kalau nggak dimulai. Maka harus dimulai. Sehingga dalam proses hijrah Allah siapkan banyak pahala untuk kita. Coba Bunda pindah dari satu ke satu yang lain, mungkin berat awal-awal, ya enggak? Makanya Allah siapkan pahalanya. Setidaknya catat ini, ada 4 janji Allah untuk orang yang berhijrah. Karena waktunya sempit, ini mohon izin Ustadz, saya mungkin agak sedikit persempit waktunya. Maksimal jam 11 Ahilman harus langsung ke Jakarta, ke Sudirman. Jadi nanti dipercepat ini kajiannya insya Allah. Ada berapa janjinya? Ada 4. 1, orang yang berhijrah itu Allah janjikan kepadanya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi kalau bunda, teteh sayang ayah, dari satu sisi yang buruk kepada sisi yang baik itu diberikan kemudahan hijrah di dalamnya, maka Allah sedang berikan kasih sayang kepada kita. Berarti, ini catat baik-baik, di antara kasih sayang Allah yang paling besar kepada hambanya, ketika Allah memudahkan hambanya itu untuk mendekat kepadanya. Jadi kalau bunda misalnya gini, kenapa ya aku jadi mau ngaji, aku mau taklim, kenapa aku jadi mau berubah? Berarti Allah sayang sama kita. Makanya sering Ahilman sampaikan, kalau sampai detik ini bunda, teteh sayang, para ayah masih ingin mendengarkan nasihat yang baik, berarti bunda, teteh, ayah masih diinginkan menjadi orang baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Maka yang pertama, bagi orang yang berhijrah Allah berikan rahmatnya. Keterangannya ada di surat Al-Baqarah ayat 218. Nanti dibuka di rumah ya. Oke. Yang kedua, orang yang berhijrah itu mendapatkan pengganti yang lebih baik. Masya Allah. Mohon maaf ya, karena dalam proses hijrah pasti meninggalkan sesuatu yang sudah kita miliki sebelumnya. Mungkin gak enak, mungkin gak bikin senang, mungkin gak bikin kita bahagia, tapi bunda tinggalkan itu. Maka nanti lihat prosesnya, ketika kita meninggalkan apa yang tidak baik dalam pandangan Allah, maka Allah berikan ganti yang lebih baik. Keterangannya di surat An-Nisa ayat 100. Nanti bunda buka. Surat apa? An-Nisa ayat 100. Kan wajar ya, kalau bunda meninggalkan sesuatu gitu ya, pasti akan mungkin kita merasa kehilangan dengan itu. Nggak apa-apa bunda, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Catat, status hari apa itu? Hari Sabtu malam Minggu cocok ya, itu cocok, paling cocok. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena. 3, orang yang berhijrah mendapatkan ampunan dari Allah. Masya Allah. Jadi kalau bunda dulu, ayah dulu, teteh sayang dulu pernah berbuat kesalahan, kemudian kita berhijrah, serius hijrahnya, sungguh-sungguh hijrahnya, maka setiap kesalahan kita di masa lalu ditutup oleh Allah, aibnya ditutup sekaligus diampuni oleh Allah. Makanya tolong catat ini ya, kalau bunda pernah punya masa lalu, jangan dibuka aibnya, tutup. Kecuali ada inspirasi, misalnya minta untuk diceritakan jadi kisah gitu ya, jadi motivasi bagi orang, jadi inspirasi bagi orang, silahkan, tapi sebatas itu, tidak lebih. Kadang-kadang kita suka over gitu loh, Ustadz saya mah mabok nges, iya nges, nges ya. Jangan over, sebagai inspirasi saja, cukup sampai di situ. Karena kalau terlalu berlebihan, ujungnya apa?
kita jadi lebih senang dengan ceritanya, bukan dengan kisah daripada inspirasinya. Padahal yang paling penting hikmahnya kan, betul nggak? Yang paling penting inspirasinya. Makanya kalau bunda nanya masa lalu orang jangan detail. Ari dulu teh kumaha mabokna teh, di mana, make naon eta teh, kumaha carana. Cukup kita punya masa lalu. Ahilman, dulu misalnya saya teh waktu kecil mah bangor bunda saya teh, kelihatan ya? Enggak kan ya? Saya mah bunda, masya Allah, mau diceritakan mau beres lah. Kekulilingan, sok apa dari panggung ke panggung, nggak usah diceritain. Makanya suaranya serak-serak basahnya, kayak penyanyi apa? Gitulah pokok namanya. Tapi ya sudah, oke, kita punya masa lalu. Tutup masa lalumu, buka masa depanmu, syukuri hari ini. Makanya sering Ahilman sampaikan begini, astagfirullah for my past, bismillah for my future, alhamdulillah for my present. Jangan minta diulangi lagi, agak susah bahasa Inggris barusan misalnya ya. Ulangi. Astagfirullah for my past, bismillah for my future, alhamdulillah for my present. Astagfirullah untuk masa lalu, bismillah untuk masa depan, alhamdulillah untuk masa kini. Bisa? Jangan gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Nikmati hari ini, karena Allah sedang berikan kesempatan waktu terbaik untuk hari ini. Insya ya. Punten ya, ada bahasa Inggris sedikit ya, nggak apa-apa kan ya. Izin ini ke divisi muslimah, kemungkinan September depan Ahilman belum bisa ngisi. Ada rencana September Ustadz full ada di Amerika. Jadi mohon izin, ini sekaligus izin hari ini gitu ya. Nanti September depan belum bisa ngisi kajian di Darussalam. Tapi kita lihat, kalau awal-awal bulan masih ada di sini sedikit, nanti kita bisa ngisi kajian di sini. Lanjut. Oke, 4 janji Allah bagi orang berhijrah. Satu apa? Mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, mendapatkan pengganti yang lebih baik. Yang ketiga, mendapatkan ampunan. Keterangannya di surat Ali Imran ayat 195. Nanti bunda dibuka di rumah ya, karena waktunya mepet, jadi Ahilman sebutkan ayatnya dulu. Dan yang terakhir, Allah menyiapkan rezeki terbaik dalam kurung surga bagi orang yang berhijrah. Jadi balasan terindah, balasan terbaik bagi orang yang berhijrah adalah apa? Surga. Keterangannya di surat Al-Hajj ayat 58. Insyaallah. Oke. Yang hadir di sini mau masuk surga? Mau? Mau aja, mau banget? Serius? Mau apa enggak? Kalau bunda sekarang lagi berhijrah, ada tantangan, ada ujian, ada cobaan, ingat, ada pahala yang besar yang Allah siapkan. Apa namanya? Surga. Surga, 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 surga. Gak apa-apa. Di dunia ini mungkin kita ngerasa bahwa sulit, kemudian keadaannya nggak baik gitu. Tapi kita percaya Allah siapkan kebaikan. Makanya ada bahasa gini, ya Allah, aku ridho kalau engkau mengambil apa yang aku cintai di dunia. Tapi jangan engkau ambil kasih sayangmu kepada kami. Jangan engkau ambil rahmatmu kepada kami. Jangan engkau ambil cintamu kepada kami. Kami ridho ya Allah, engkau ambil apapun yang barangkali kami cintai di dunia ini. Jika apa yang kami cintai itu tidak membuat kami makin cinta kepadamu ya Allah. Makanya bunda, kalau bunda mencintai sesuatu, kalau kita mencintai seseorang, boleh atau tidak? Boleh, tapi jadikan cinta itu sebagai proses untuk bisa semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda mencintai pasangan silahkan, tapi jadikan cinta itu untuk bisa makin cinta dengan Allah. Bunda mencintai harta silahkan, tapi dengan cinta kepada harta itu harus membuat bunda makin cinta kepada Allah. Itu poinnya. Makanya kalau Ahilman agak kurang sepakat kalau ada orang yang bilang jangan cintai dunia berlebihan dan segala macam. Iya, tapi titiknya belum selesai sebenarnya, kecuali menjadikanmu makin dekat dengan Allah. Kalau kita misalnya punya harta bisa berinfak, bagus apa enggak? Kalau kita punya pasangan, dengan pasangan mendekat kepada Allah, bisa apa enggak? Nah itu bagus. Maka pastikan bunda mendapatkan hijrah itu. Gimana agar kita bisa istiqomah dalam hijrah? 4 catatannya. Kalau kita mau istiqomah dalam hijrah, setidaknya 4. 1, luruskan niat.
hijrah kita karena apa? Hijrah kita karena siapa? Banyak orang yang hijrahnya jadi melempem karena niatnya berubah. Niat karena orang, niat ingin dipuji sama orang, ya, niat ingin disebut soleh, niat ingin disebut baik. Hati-hati. Maka yang pertama, luruskan niat hijrahnya untuk siapa? Allah. Makanya lihat hadis innamal a'malu binniyat, itu kan lanjutannya apa? Ya, sesungguhnya setiap amal tergantung niat, dan orang akan mendapat sesuai niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia, dia mendapatkan dunia. Barang siapa yang berhijrah karena wanita, dia mendapatkan wanita tersebut. Tapi barang siapa yang berhijrah karena Allah, maka dia mendapatkan Allah beserta dunia yang Allah berikan kepadanya. Maka yang pertama, luruskan niat. Dua, kuatkan iman. Kuatkan keyakinan kita kepada Allah. Kuatkan. Hidup kita Allah dulu, Allah lagi Allah terus. Kalau ada di antara bunda teteh sayang, hari ini kehilangan sesuatu yang kita cintai, boleh jadi karena Allah cemburu. Kemudian Allah ambil apa yang kita cintai itu agar fokus kita kembali kepada Allah. Mungkin selama ini fokus kita teralihkan karena cinta kita kepada urusan dunia berlebihan. Makanya hati-hati. Jangan terlalu mencintai sesuatu ya di luar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya seseorang itu akan diuji dengan apa yang dia cintai. Maka ketika mencintainya, hadirkan Allah di dalamnya sehingga kita bisa lebih tenang untuk bisa mendapatkannya. Jelas sampai di sini? Satu, luruskan niat. Dua, kuatkan iman. Tiga, tambahkan ilmu. Hijrah harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu jadi nafsu nantinya. Bunda nggak tahu apa ini perkaranya, pokoknya hijrah, kudu tahu dulu. Kalau enggak jadi salah nanti prosesnya. Maka kalau butuh ilmu berarti butuh guru, ada murabinya, ada pembimbingnya. Nah kalau Ahilman misalnya kan banyak membina anak muda di Bogor, ada teman hijrah, kita bina gimana prosesnya agar kemudian nggak terlalu cepat dan segala macam. Karena ada orang yang mohon izin ya, tiba-tiba pokoknya mah kudu kieu, jadi mohon izin jadi nggak baik. Jadi perlu perhitungan, ada perencanaan, ada prosesnya, betul? Dan yang terakhir, sempurnakan dengan lingkungan yang baik. Hijrah nggak boleh sendirian, harus punya teman, harus punya sahabat, harus ada yang menguatkan. Karena kalau kita sendirian rapuh apa enggak? Makanya kudu punya bestie, kudu punya apa? Kudu punya teman yang saling nguatin. Halo, jelas apa enggak? Makanya kalau ngaji jangan sendiri, ajak teman. Tapi temennya nggak mau wae diajak ngaji teh kumahanya, tetap sabar dengan apa yang kita hadirkan. Betul? Karena orang yang bergerak sendirian seperti seseorang yang keluar di malam hari yang siap disergap harimau malam katanya. Makanya kalau punya teman baik, jaga baik-baik, pegang erat-erat. Udah punya apa belum? 3 ciri teman baik itu ya. 1, ketika bersamanya membuat kita makin dekat sama Allah. Ngelihat wajahnya, bareng sama dia, duduk sama dia, kemana-mana bareng sama dia, bikin kita makin dekat sama siapa? 2, teman baik itu kalau bicara ngingetin kamu untuk makin dekat sama Allah. Teman baik itu cerewet, iya. Tapi cerewet dalam kebaikan, lain cerewet dalam belanjaan. Ece yang geus aya edisi terbaru ya dipotokeun gitunya. Bukan hanya itu, tapi dia cerewet, ikut kajian sekarang. Ece nanti bulan depan ngaji lagi ya, gitu. Ece nanti kita ngaji lagi ya, cerewet. Kamu lamun tiba-tiba ada flyer muncul, set, fotonya Ustadz Hilman. Aja, ini favorit Ustadz aku banget ini mah ini aku mau. Misalna, iya mah misalna. Contoh iya mah contoh. Di share, ece pokoknya kudu ngajinya, pakai jilbab warna beremnya, iya tah. Geus janjian tah. Bikin schedule. Pagi kesini, nanti ngaji, habis ngaji engke makan bakso di Parapatan Cibubur. Ke kadieu. Janji. Eta teh bagus, cerewet dalam kebaikan, betul? Kalau bunda lagi lemah, dia kuatin gitu. Ece, ayo semangat, bestie, semangat ya, gitu loh. Nah itu kebaikan bagi kita. Nah yang terakhir, teman yang baik itu teman yang senantiasa ada bersama kita.
baik suka maupun duka, baik dekat maupun jauh. Saat dekat menolong kita, saat jauh mendoakan kita. Itulah teman yang baik, seperti ikatan cinta. Jauh di mata, dekat di doa. Betul? Insya. Udah punya belum teman yang begitu? Udah punya? Coba angkat tangan kanannya dulu. Angkat tangan kanan dulu. Tangan kanan. Semua. Pengen gak punya teman yang baik? Pengen gak punya sahabat yang baik? Oke, simpan di pundak sahabat kita yang sebelah kanan. Oke, sekarang ikuti kata-kata Ustadz Hilman ya. Ikuti ya. Bismillah. Sahabatku, besti, alhamdulillah, hari ini di tahun baru Hijriah, Allah lembutkan hati kita untuk datang ke Masjid Darussalam. Besti, mulai hari ini hidup kita harus lebih baik dari kemarin. Besti, bismillah ya. Hidup kita harus bahagia. Jangan sedih, jangan galau, tenang saja, ada Allah. Besti, janji ya, kita bersahabat di dunia sampai ke surga. Besti, aku doakan hidup kamu lebih berkah, lebih bahagia, lebih tenang, lebih beruntung daripada kemarin. Besti, lihat aku atuh. Besti, insya Allah perkenankan permohonan kita. Gantian, tangan kiri kita angkat, simpan di pundak sahabat kiri kita. Oke. Bismillah. Sahabatku, besti, alhamdulillah, saya juga senang banget hari ini di awal tahun baru Hijriah kita bisa memulai dengan ngaji di Masjid Darussalam. Besti, bismillah ya. Hidup kita harus bahagia. Kamu kali yang sering galau. Ayo beneran. Yang sering galau, yang sering sedih, mulai hari ini kamu jangan sedih, jangan galau. Buanglah mantan pada tempatnya. Besti, bismillah ya. Kita berteman di dunia sampai ke surga. Besti, kalau nanti kamu masuk surga, sebut nama saya, ingat diri saya, panggil nama saya. Besti, janji ya, jangan pisahkan kita sampai ke surga. Semoga Allah bersamakan kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, untuk hijrah, untuk istiqomah sampai husnul khotimah. Besti, janji ya, ingat kebaikan ini, ingat kebersamaan ini. Semoga Allah ridho dengan persahabatan yang kita hadirkan. Salaman kiri dan kanannya sekarang. Baik, Bunda Teteh sayang, mari kita angkat kedua telapak tangan kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan hari ini apa yang kita hadirkan Allah berikan kebaikan untuk kita semua.